Ya Rabbi ya Rahman, Anta malikul akwan. Ya Rabbi ya Rahman, Anta wasi'ul ghufran. Irhamna jami'an warzuqna imana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman, Anta karimun, Anta karimun ya Allah, Anta alimun, Anta alimun ya Allah, Anta matinun, Anta matinun ya Allah, ya Allah. Sekian, kita lanjutkan dengan Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Al-Hazimiyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadrat ulama ilah min masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bahri aina makan min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il aminin wa awliya'is siddiqin wa nasihis salihin, khususan hadarat Asy-Syaikh Al-Hafiz Al-Imam Al-Hafiz Abdul Fida Ismail bin Katsir, wa ila hadarat Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Subhanallah hadarat asatizatina wa murabbina wa mu'allimina wa muhasibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris, wa ila hadarat abina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaim bi huquqil adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma taqat illa wa faraja Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Katanya aing bisa hidup sorangan, bisa daang sebel, duit loba, harta melimpah, teu butuh kabatur, putus silaturahmi. Kalau sudah begitu gak ada gunanya tuh. Wujuhil birri wat ta'ati, Dan bertujuan untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan dan juga taat. fahada mamduhun mahmudun syar'an. Yang demikian itu terpuji menurut syariat. Kalau hartanya dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk taat, masjid terbantu, pesantren dibangun, madrasah diperhatikan, orang fakir diberi, yang demikian itu manfaat hartanya. Iya mah benar, tapi nggak ada yang nempel. Nu nempel ke Islam,
Di akhirat hanya akan menjadi hisaban saja. Wal qintaru huwal malul jazilu. Al-qintar tadi al-qintar ilmu apa tadi? Al-qanatir al-muqantarah. Apa artinya? Yaitu mana dong ini dia lagi? Wal qintar huwa al-malul jazil, artinya harta yang banyak. Diterangkan itu dalam ayat yang ke-14 surat Al-Imran. Kita kan sedang membaca itu tuh. Terus Wa qad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. sungguh telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam An qaulillahi ta'ala. tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Wal qanatiril muqantarah. yaitu tentang al-qanatiril muqantarati. Qala al-qintaru al-fa'uqiyati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qintar al-fa'uqiyah. Al-qintar itu satu al-qintar jumlahnya 2000 uqiyah. Satu uqiyah itu sama dengan 8 sama dengan berapa berarti? 40 dirham. Ya, satu uqiyah 40 dirham. Bukan dinar ya, dirham. Satu dirham harganya, satu dirham itu sama dengan 42 gram perak. 1 gram perak harganya, terang ibu-ibu tahu. Seberapa? 1 gram perak. Kalau 1 gram emas kan 1 juta lebih sekarang. 1 perak berapa? 500.000. 1,5 nah tuh. Terus Wa hubbul khayli ala thalathati aqsamin. sedangkan cinta terhadap al-khail, yaitu kuda yang bagus, itu 3 macam. Fataratan min ajlil ghuzwi 'alaiha fi sabilillah. Kadang-kadang cintanya terhadap kuda itu karena untuk kendaraan berperang fi sabilillah. Kalau sekarang gantinya kuda ya kendaraan. Untuk apa kendaraan kita punya? Kalau dulu pakai kuda, dipergunakan apa itu kuda? Fahaulai yuthabuna. Yang demikian itu diberi pahala. Orang-orang yang punya diberi pahala. Wa taratan lil fakhri ala ahli islam. Dan kadang-kadang punya kuda itu karena untuk menyombongkan diri terhadap kaum muslim, terhadap orang Islam. Fahadihi ala sahibiha wizrun. Yang demikian bagi pemiliknya wizrun itu dosa. Kalau sekadar untuk bangga-bangga lihat, ya, aing boga kuda. Kuda di luar negeri, dari Australia atau dari Inggris atau dari mana saja, harganya miliaran, ditenden di kandang anu alus, unggal poe di sisiran kudana, tapi kan kaheran guluna. Kan gitu tuh kuda, budi bangga. Akhirnya dia katanya main polo. Polo itu yang main kuda itu bangga-bangga, tapi nggak ada gunanya untuk perjuangan agama. Punya kuda miliaran juga nggak ada gunanya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu ini mumpung berhubungan dengan kuda, naik kuda itu sunnah. Dan naik kuda itu katanya kalau di luar negeri bisa menjadi untuk pengobatan anak-anak yang punya penyakit autis. Sebab kuda itu gerakannya 3 dimensi. Jadi kalau kita naik kuda kan 3 tadi buat. Nah, itu katanya jadi obat. Kalau kita jalankan hanya begini saja, kalau naik kuda itu adalah 3 dimensi.
Kumaha bapak-bapak teu tiasa naik kuda sebab daya kuda na aki gituan. Pakai dimensi dia. Supaya sehat. Itu hikmah bernaik kuda. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, menyunahkan olahraga yang sunnah diantaranya naik kuda, kemudian berenang, dan kemudian berpanah. Itu adalah bagian daripada olahraga yang sunnah. Kenapa itu panah disunahkan, bapak-bapak, ibu-ibu? Ternyata main panah itu tidak sederhana, memerlukan ketajaman, ketepatan, membidik. Mata harus tepat melihat, pikiran harus konsentrasi. Ini yang tangan nih, ditarik begini, tangan dua-duanya jadi kuat. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Ini bicep jadi kuat, kemudian ini tangan jadi kuat. Itu makanya bagus. Kemudian juga berenang. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sing rajin berenang nanya, tapi sing hade berenang di urang mah pan teu syar'i. Awewe jeung lalaki ngahiji sibuk lain berenangna, tapi ya nonton itu para rubuhna. Wa taratan litta'affufi wan nasli. Dan kadang-kadang memelihara al-khair, kuda yang bagus itu adalah dengan tujuan budidaya. Dicari, dikumpulkan kuda-kuda yang bagus, dikawinkan supaya mendapatkan keturunan kuda yang bagus. Boleh tidak? Boleh. Dikawinkan tak kuda teh, akhirnya keturunannya jadi gagah. Kuda kacang dikawinkan jeung kuda bigol. Jadi akhirnya kuat, badannya gede, kemudian dia beradaptasi dengan lingkungan setempat. Kan tujuan budidaya begitu, menghasilkan bentuk ukuran yang bagus sambil dirinya sudah beradaptasi dengan lingkungan, makanya dikawinkan. Contohnya seperti sapi. Ada sapi di kita, ada sapi limosin, ada sapi tahun derita, macam-macam sapi. Dulunya nggak ada, dulunya sapi hanya begitu, sapi di kita lah. Tapi sekarang macam-macam sapi sampai ada yang beratnya lebih dari 1 ton. Itu adalah hasil budidaya. Nah, kuda juga sama, litta'afu wan nasli, dan juga mendapatkan keturunan yang bagus. Itu tidak apa-apa. Kalau yang untuk berbangga-bangga terhadap orang Islam itu yang wizrun, yaitu dosa. Duna nisyani haqqillahi fi riqabiha fahadihi wal sahibiha sitrun. Bukan untuk melupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjaganya, maka yang demikian bagi pemiliknya berarti akan terhalang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kisah Nabi Sulaiman diberi oleh Allah 1000 ekor kuda. Pilihan Allah untuk Nabi Sulaiman. Bagus-bagus, gagah-gagah. Mungkin tidak ada yang punya seperti kuda Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman, kan namanya kuda harus dijaga, harus dikasih makan, harus ada kandangnya. Katanya ketika memelihara kuda sampai terganggu ibadahnya. Akhirnya oleh Nabi Sulaiman semuanya disembelih dan dibagikan dagingnya. Karena apa? Karena memperhatikan ibadahnya kepada Allah. Akhirnya oleh Allah diganti kendaraannya pakai angin. Angin mah teu kudu iman, teu kudu padian deh. Kumaha mandian angin? Diganti oleh Allah. Kapan saja Nabi Sulaiman perlu ingin menuju satu tujuan, tinggal bilang kepada Allah, ya Allah, saya ingin pergi kemana? Angin datang. Kata Allah, angin antar Sulaiman. Anu hebat Nabi Sulaiman dasuh angin. Padahal naik angin. Terus wal musawwamati ar-ra'iyati wal mutahhamatil hisani. Al-musawwamah tadi di antara
Zuyina linnas, manusia itu diberikan kesenangan. Apa diantaranya al-musawamah, yaitu peliharaan ternak-ternak yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus. Itu termasuk kesenangan. Bangga kalau orang punya hewan peliharaan sehat, bagus, baru punya ayam biji gemeni bangga. Komo kuda merenang. Terus wal an'ami, dan yang dimaksud dengan al-an'am yang juga menjadi kesukaan kesenangan orang-orang yakni al-ibil, yaitu unta, wal baqara, dan juga al-baqar yaitu sapi, wal ghanama, dan kambing termasuk domba. Sampai ketika kemarin ada ketika Idul Adha ada domba yang harganya lebih dari 20 juta. Tanduknya bagus, warnanya bagus, badannya bagus, sehat, penampilan bangga orang. Yang membelinya juga bangga. Itu sudah sifat nafsu manusia. Memang zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal muqantaratil muqantar dari apa? Al-qanatil muqantar, ibu-ibu yang sering. Sebab si hadap si Malaysia. Artinya hewan-hewan yang itu mengisi hadap ya kita tadi si Malaysia. Di soledat ya. Bahaya kita al-muqantar jadi mau di tepi wah kayak ibu-ibunya. Pokoknya udah tepi ganti soredat ya bapak nama. wal harfi, Dan juga al-haras yakni al-ardh al-muttakhadata lil ghirasi waz zira'. Al-haras itu adalah ladang tanah yang dijadikan untuk bercocok tanam dan untuk berladang. Senang bangga dibawa orang-orang tuh, lihat sawah saya bagus kan, seluas itu, lihat kebun saya, lihat gunung tuh sudah saya beli itu, gunung Salak penuh batu itu. Oh rasa bangga punya, bisa bercocok tanam, bisa beternak, bisa melak laut naon? Kalau melak laut bercocok tanam, bisa nanam melak laut, pokoknya namanya. Oh bangga, senang. Jadi kebanggaan. Dzalika mata'ul hayat. Kata Allah yang demikian yang tadi sudah diterangkan itu adalah sekedar perhiasan, kesenangan dunia. Ay innama hadza zahratul hayati. Sesungguhnya ini semua adalah hanya sekedar untuk kesenangan, kebanggaan dunia saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati. Jangan sampai hati kita terbelenggu dengan itu semuanya. Jangan sampai hati kita terbelit dengan itu semuanya. Kata Allah, dzalika mata'ul hayati dunya. Tentang dunia, manusia jangankan sudah dipegang, baru dijanjikan saja benang beting ngahayalna. Pokoknya doakeun saya, cek manehanana teh cek anu hayang didoakeun. Lamun hasil ente menang bagian 1 miliar. Ngadadak rajin sholat tahajudna, ngadadak rajin sholat duhana, ngadoakeun supaya menang berhasil, geus ngahayal lamun geus menang duit 1 miliar arek meuli ieu arek ka mana terus, padahal geus sataun teu kaluar-luar. Ngahayalna geus lila, habis energi dengan hayalan, dengan harapan. Sebab itulah mataul hayati dunia. Jadi dunia ini memang luar biasa daya tariknya, apalagi sekarang semakin tua semakin cantik. Lipstiknya semakin menarik. Dandannya begitu garilis dunia. Lihat saja dunia. Dulu nggak ada listrik masuk desa. Sekarang bukan masuk desa lagi. Listrik masuk leuweung. Ayeuna mah leuweung cararaan.
Semakin cantik, semakin bagus jalannya, semakin licin. Di hot mix sampai ke ujung-ujung desa. Manusia semakin lupa diri. Semakin banyak fasilitas yang menyenangkan, semakin banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lembur juga tinggal. Orang lembur, oh ayo nama bapak-bapak, ibu-ibu, sararombong, lolobana, aya oge adu bagel, handphone boga, jenting menengah hutang. Pulsana aya, jenting pot-potan oge. Kabeli pulsa, keur sedekah menteu. Dunia itu semuanya. Jadi ayeuna mah ditambah. Maka dunia termasuk di antaranya handphone. Terus wazinatuha alfaniyatu zailatu. Perhiasan-perhiasan dunia itu semuanya fana, azailah, dan juga semuanya akan hilang dan akan berlalu. Perhiasan dunia yang mana? Yang abadi. Kuda yang tadi dibanggakan bakal mati. Rumah yang dijadikan sebagai kebanggaan juga bakal usang. Tidak diurus, ditinggalkan, akan menjadi rumah yang menyeramkan. Rapat di mana-mana, rumputnya tumbuh di mana-mana, sampai itu rumah yang dulu jadi kebanggaan, orang masuk sekarang takut karena apa? Tempat juri, nyieun anak. Dunia itu. Tadi al-banin minasyahu minan nisa wal banin, termasuk perempuan-perempuan yang dulu cantik. Jadi kicak-kicak di desa, bukan bintang deh, itu kicak-kicak. Jadi semua orang melihat, membangga, lila-lila, kunaon jadi kieu bageuna gelisna, kunaon jadi panggere patutna. Paheula pipi meni rapi, meni kenceng, menarik, peon mondoy. Untuna jadi kareho. Suku pabeuli jika banyak pengebuk kasur. Irung anu baheula mancung kunaon jadi bekak. Oh, lamun ditambah silikon sagala rupa jadi kumaha bentukna. Aya geulis jadi jorek. Kan gitu bapak-bapak, ibu-ibu. Sing ada, anak juga sama. Dari kecil meni lucu. Geus gede kesel gitu. Eueuh gunana. Waktu SD ngerepotkan. Berangkat pulang sekolah diantar jemput. Sudah mulai SMP punya teman sendiri. Indung bapana ditariggalkeun. Masuk SMA geus boga bobogohan, geus boga kabogo. Masuk jadi mahasiswa, lulus, sibuk kuliah, bungal poe minta duit, ongkosna, ngarokona, segala rupanya, beres itu jadi sarjana, kerja, jadi anak bosnya, jadi anak pak tuannya, ala kadarnya setahun sekali, mere hadiah ke indung bapakna, teunggal poe. Setelah itu dia kawin, nikah, kawin, bersama-sama anak istrinya dan anaknya, bulan madu kemana-mana, indung bapana cici di dapur. Coba zinatul hayati dunia teh itu, makanya nggak ada yang dibangga-banggakan. Jaga iman, dekatkan diri pada Allah, akan jadi keindahan dalam hidup dunia dan akhirat. Adapun semua yang Allah berikan kepada kita, kita jaga, kita syukuri supaya menjadi matiyah, fasilitas, jadi jembatan untuk mendapatkan keuntungan di akhirat nanti. Anak untung di akhirat, punya istri untung di akhirat, punya harta untung di akhirat, punya duit untung di akhirat, punya hewan untung di akhirat, punya kebun untung di akhirat, punya sawah untung di akhirat, punya kambing, sapi, ada taman keberenan, untung di akhirat semuanya. Bagaimana itu jadikan sebagai modal untuk mendapatkan keuntungan akhirat? Baru itu namanya dunia, adunya mazraatul akhirah. Yang gak ada gunanya untungnya di akhirat, gak ada gunanya. Kalau kita pikir-pikir sekarang punya anak juga nggak saukur ngariwuh galuh. Tapi kalau dia jadi anak solehnya untuk di akhirat gak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Makanya ajar didik bagaimana anak menjadi anak yang soleh.
bimbing, pegang hatinya, dekatkan kepada Allah, tanamkan cinta pada Rasulullah, dekatkan kepada para ulama, ajak ngaji, biar datang dekat dengan ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari pandangan saya, kenapa umat Islam di Singapura masih selamat, padahal hanya mungkin nggak sampai 30%. Jumlahnya pada tahun 2000 ketika saya tinggal di sana hanya 500.000 orang, nggak sampai 1 juta, tapi masih bagus di mana-mana dan mereka aman, selamat. Apa sebabnya? Mereka tanamkan kefanatikan terhadap agama Islam, menghargai guru, para ulama, ustaz luar biasa. Dibawa mereka sengaja dibimbing biar dekat dengan ulama, dikasih duit tuh biar kamu dekat, sedekah kepada ulama. Ayeuna masyarakat kita nggak begitu tuh, nggak diajar anaknya beradab kepada kiai, nggak ada. Yang dijadikan manusia yang paling dijadikan idola dan kebanggaan buat mereka adalah para asatidz, para ulama, para kiai. Makanya mereka kuat. Masyarakat kita sekarang nggak ada tuh, bukan nggak ada, sedikit banget sengaja mengajak anaknya datang kepada ulama, datang kepada kiai, cium tangan, hormat, salam, minta didoakan. Bahkan mereka selalu membawa air, tolong buat anak saya, doakan biar selamat, anak saya anu bin. Begitu tuh. Ini saya lemonya nih, bapak-bapak, ibu. Ini bukan air sembarangan. Air produk Al-Ihya juga ini, ya. Makanya bapak-bapak ibu daripada aqua mendingan lemonnya. Saya air datang. Jadi ingat ya, le mineral punya Cina, aqua punya Yahudi, Nuseden punya kafir, air lemonnya dari Islam. Begitu. Baik. Husnul ma'abi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu 'inda husnul ma'ab. Hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya tempat kembali. Jadi jangan terbelenggu terikat dengan harta tadi. Wallahu a'lam. Sedikit ta'ala sebaik-baiknya tempat kembali dan sebaik-baiknya pahala ganjaran. Wallahu a'lam. Ya Rabbi ya Rahman, Anta Malikul Akwan. Ya Rabbi ya Rahman, Anta Wasi'ul Ghufran. Irhamna jami'an warzuqna imana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman, Anta karimun, Anta karimun ya Allah, Anta alimun, Anta alimun ya Allah, Anta matinun, Anta matinun ya Allah, ya Allah.